jobs description, uraian tentang Ayub. Hal yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini bahwa tokoh yang bernama Ayub ini adalah tokoh yang real. Ini bukan mitos, bukan fiksi, bukan sekedar cerita perumpamaan, tapi ini adalah tokoh yang benar-benar pernah hidup di dunia ini. Kalau sudah membaca kitab Yehezkiel, Allah mengambil tokoh Ayub ini sebagai contoh dalam Yehezkiel 14 ayat 14. Jadi tokoh Ayub ini memang benar-benar ada. Karena banyak orang kata masa sih ada orang kayak gitu ya. Dan tokoh Ayub ini hidup pada zaman setara dengan zaman Bapak Abraham. Sehingga catatan tentang Ayub ini benar-benar catatan yang cukup tua. Ada 3 hal sebagai pendahuluan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Ayub ini adalah orang yang berintegritas. Dan integritasnya itu dipuji oleh Allah. Allah membanggakan Ayub kepada malaikat-malaikat di surga, termasuk kepada iblis. Tuh lihat Ayub, mana ada orang kayak Ayub nih, luar biasa. 4 kata yang dipakai oleh Allah, dia saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah kalau saya renungkan 2 ini memang berkaitan, saleh dan jujur. Saleh itu inside, salehan itu di dalam, outside-nya, keluarnya adalah jujur. Jadi orang yang saleh, anak Tuhan yang saleh, yang beribadah kepada Tuhan, itu pasti jujur dalam perilakunya, perbuatannya, bahkan perkataannya. Saleh dan jujur. Yang kedua adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini juga berpasangan. Bagaimana kita tahu seseorang itu takut akan Tuhan? Yaitu dia menjauhi kejahatan. Orang yang menjauhi kejahatan, tidak perlu dia ngomong, kita tahu orang ini takut akan Tuhan. Nah, makanya ini menjadi parameter juga bagi kita, bukan? Bagaimana kejujuran kita? Bagaimana kita, apakah kita menjauhi kejahatan enggak? Nah, di situ kita bisa mengukur diri kita. Itu yang pertama. Jadi integritas Ayub tidak usah diragukan, karena Allah sendiri yang memuji. Hal yang kedua, dalam kitab Ayub ini kita melihat sebuah kontes, sebuah pertandingan. Kontes antara siapa dan siapa, yaitu kontes antara Allah dan iblis. Padahal sebenarnya iblis itu enggak ada apa-apanya. Karena dia Allah yang menciptakan malaikat tadinya Lucifer jatuh dalam dosa. Tapi Allah dalam hal ini dia mau diajak kontes. Saudara. Dijak bertanding semacam itu. Kontes ini untuk apa? Yaitu untuk membuktikan sebuah kesetiaan. Jadi kontes pembuktian kesetiaan dari seorang manusia yang bernama Ayub. Allah mau membuktikan bahwa seorang manusia, dan Ayub adalah wakil kita, bisa tetap setia kepada Tuhan walaupun tidak mendapat apa-apa. Jadi bisa saudara. Karena iblis nantang, ya, kamu berkati Ayub, kamu lindungi Ayub, ya pasti dong dia beribadah kepada kamu. Coba Tuhan ambil itu semua. Tuhan katakan silakan, ayo kita lihat. Nah ini kontes. Ini yang tidak dimengerti oleh Ayub. Bahwa Allah sedang mengadakan pembuktian kesetiaan dari seorang Ayub. Bahwa manusia bisa setia kepada Tuhan. Bisa tetap tidak menyangkal Tuhannya. Sampai kepada titik yang terendah sekalipun. Dan itu sudah dibuktikan. Dan yang ketiga, di dalam kitab Ayub ini kita melihat sebuah pencobaan yang sangat ekstrim. Jadi mungkin tidak pernah ada manusia di dunia yang mengalami pencobaan yang lebih dari Ayub. Bayangkan saudara, bisnisnya hancur. Bukan cuma bisnisnya hancur, asetnya habis semua. Dihabisin oleh iblis. Kalau bisnis hancur masih punya aset gak apa-apa. Ini tidak punya, minus mungkin. Yang ketiga, ya ini yang berat. Allah izinkan iblis membunuh, menghabisi 10 orang anaknya sekaligus dalam 1 hari. Ini bisa gini nih orang saudara ya. Kalau tidak kuat-kuat. 10 semua mati dalam 1 hari. Dan yang menyiksa yang keempat. Allah izinkan Ayub dicobai, diberi sakit penyakit kulit. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tidak ada yang sehat kulitnya. Pecah-pecah semua. Tiap malam dia nggak bisa tidur. Bayangkan. Jadi ini benar-benar percobaan yang ekstrim. Jadi kalau ada di antara kita mungkin yang berkata, aduh pencobaanku berat, sangat berat. Nah sekarang kita melihat ini kita bisa agak merasa ringan, bukan? Ternyata ada manusia yang jauh lebih berat dari kita. Dan dari mana pencobaan itu? Dari iblis. Dalam kasus Ayub ini dari iblis. Jadi pencobaan itu dari iblis atau dari diri sendiri kata Yakobus. Bisa orang dicobai karena diri sendiri, bisa. Tapi kasus Ayub ini dari iblis. Dan yang pasti pencobaan itu bukan dari Allah. Coba kita lihat satu ayat.
Di dalam Yakobus dikatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa Allah itu tidak pernah mencobai kita. Dia bisa mengizinkan pencobaan itu hadir, tapi dia tidak pernah mencobai. Artinya apa, saudara? Bahwa tetap semuanya itu dalam kendalinya Tuhan. Tuhan izinkan karena dia mau menguji, tapi tetap Tuhan kendalikan semuanya itu. Tidak usah khawatir, saudara. Kalau Tuhan kata no, ya tidak. Iblis tidak bisa apa-apa. Sekarang kita masuk kepada respon. Dari respon tokoh-tokoh yang ada di kitab Ayub ini kita bisa belajar banyak, saudara. Ada beberapa tokoh yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah teman-teman Ayub. Elifas, Bildad, Sohar, teman-teman Ayub. Nah, respon dari teman-teman Ayub ini bagaimana, saudara? Nah ini, menuduh Ayub. Dia berkata, Ayub, kamu ini pasti berdosa. Kalau tidak mungkin kamu mengalami kayak gini. Nah, ini kira-kira saya ringkaskan demikian, saudara. Menuduh, menghakimi, bertobat Ayub. Nah ini yang sering kali terjadi, bukan? Bagaimana kita kadang-kadang menghakimi sesama kita. Ketika kita melihat orang mengalami ini, mudah sekali kita berpikir, oh dia pasti ini, dia pasti ini. Nah saudara, dari pelajaran kitab Ayub ini kita belajar untuk kita berhati-hati. Jangan gampang-gampang menghakimi. Karena bisa-bisa kita keliru. Dikatakan bahwa Tuhan itu marah kepada teman-teman Ayub. Dia katakan kalau kamu tidak minta maaf kepada Ayub. Ini dalam Ayub 42 itu murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Dia berkata pada Elifas. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Tuhan bisa marah. Makanya kita harus berhati-hati ketika kita melihat teman-teman kita mengalami pencobaan, mengalami situasi yang menderita, jangan kita menghakimi. Daripada kita menghakimi, lebih baik kita berdoa untuk mereka. Memang tidak menutup kemungkinan orang itu karena salah dosa mengalami. Tapi bukan hak kita untuk kita menghakimi sesama. Bukan hak kita untuk kita mengucapkan kata, oh dia gini soalnya, oh ini karena dia begini. Yesus ini ngomong, dengan ukuran kamu menghakimi orang, ukuran itu akan dipakai untuk menghakimi dirimu sendiri. Jadi pelajaran kitab Ayub ini sangat praktis sekali. Bagaimana kita harus bersikap? Minimal kita berdoa. Maksimal tentu kita kalau bisa menolong, tolonglah. Tapi minimal kita bisa mendoakan mereka. Karena saya yakin saudara, setiap orang itu sama. Kadang orang itu di atas, kadang orang itu bisa di bawah. Makanya mari kita dari pelajaran kitab Ayub ini kita belajar untuk kita berhati-hati, untuk kita tidak sembarang menghakimi saudara-saudara kita seiman. Yang kedua, yaitu bagaimana respon daripada istri yang tercinta dari Ayub. Nah, saudara. Satu-satunya orang yang masih bisa diharapkan oleh Ayub untuk mengerti keadaannya, untuk menopang dia dalam penderitaannya adalah istrinya. Tapi apa yang istrinya katakan? Ayub, kamu tinggalkan Tuhan. Lebih baik kamu mati saja. Waduh, saudara. Bagaimana itu perasaan Ayub? Dan Ayub sempat menegur istrinya. Coba kita lihat ayat berikut ini. Teguran Ayub ini cukup keras juga. Dikatakan, apa kita cuma mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, saudara, apa yang direspon daripada istri Ayub ini? Mungkin kita berpikir, kenemenan, keterlaluan itu istrinya. Tapi secara tidak sadar seringkali konsep yang dibangun oleh istri Ayub itu konsep kita. Di mana kita berpikir, oh kalau orang beribadah melayani Tuhan dan sebagainya, pasti semuanya lancar, oke, tidak ada sesuatu, pasti beres semuanya. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi, maka kita kecewa, lalu tinggalkan Tuhan. Nah ini bahayanya teologi kemakmuran itu di sini, saudara. Beribadah, percaya Tuhan dan sebagainya pasti diberkati. Tuhan tidak pernah mengatakan demikian. Dan saya katakan bahwa istri Ayub ini adalah model tanah yang kedua. Saudara kalau masih ingat tentang 4 macam tanah, ada tanah yang kedua. Di mana dikatakan benih itu bertumbuh tapi tidak berakar. Dan Tuhan Yesus berkata sehingga ketika ada aniaya dan penindasan, maka dia segera layu. Artinya dia segera murtad, tinggalkan Tuhan. Sebab itu saya sering kali berkata, mari kita sebagai orang percaya, kita mau berakar. Di dalam kitab Yesaya, janji Tuhan kepada Hizkia bahwa kamu akan berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas. Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ke bawah berakar, ke atas berbuah.
kehidupan anak Tuhan yang seterusnya, saudara. Jadi buah itu dilihat dari akar. Semakin akar itu merambat ke dalam, menemukan sumber-sumber air di dalam, dia akan semakin kuat dan akan menghasilkan buah. Dan tanaman semacam ini tidak akan goyah oleh teriknya matahari, oleh berbagai macam hal yang terjadi. So itu sebagai orang percaya kita harus berakar ke bawah, berakar mencari air. Tidak salah kalau saudara banyak melihat ke YouTube, melihat khotbahnya pendeta ini, semua bisa diikuti dan itu tidak salah. Tetapi kalau saudara hanya mengandalkan itu, saya pikir tidak cukup. Saudara pribadi harus berakar, baca firman Tuhan itu saudara. Doa kepada Tuhan, nyembah Tuhan pribadi, baca firman. Itu yang membuat akarmu. Anda akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Anda akan mengerti secara pribadi. Bukan katanya pendeta ini, katanya pendeta A. Bukan itu, saudara. Saudara harus berakar ketika saudara pribadi, personal relationship with Jesus. Saudara, Alkitab ini penting. Harus mengerti isi Alkitab ini, saudara. Baca ini. Nah, ini pesan yang saya bisa tangkap lewat respon daripada istri Ayub. Ketika pencobaan datang, dia kecewa. Mari saudara-saudara, kita mau berakar supaya kita tidak goyah oleh apapun juga. Seperti halnya Ayub. Thanks. Respon Ayub sebagai manusia, dia bertanya-tanya. Mengapa Tuhan? Dan saya pikir ini adalah respon yang wajar. Ya toh? Saya sudah setia, saya sudah melayani Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa aku alami ini? Mana salahku? Di mana? Tunjukkan. Bahkan sepertinya Ayub itu mau berargumentasi dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak marah pada Ayub. Dia mengerti pergumulan Ayub. Tapi satu hal yang saya bisa simpulkan, walaupun Ayub dia banyak pergumulan, dia banyak tidak mengerti, dia benar-benar dalam situasi yang dia benar-benar tidak tahu apa nih. Why? Tapi ada satu hal, Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan. Nah ini saudara, dia tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Mari kita baca 2 ayat ini. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah ini saudara. Ayub tidak mengerti. Galau, bertanya-tanya. Bahkan satu titik dia bahkan berkata kepada Tuhan, Tuhan lebih baik aku tidak hidup di dunia ini. Lebih baik aku seperti bayi yang keguguran, tidak melihat matahari. Dia mengutuki hari kelahirannya. Ya saudara-saudara, penderitaan Ayub berat. Dan kita harus mengerti hal ini saudara-saudara ya. Namanya manusia, dicobai kayak gitu mana ada yang kuat saudara. Tapi satu hal, Ayub tidak pernah dia mengutuki Tuhan. Tidak pernah dia menyangkal Tuhan. Dia bahkan kata aku tetap mengikuti Tuhan apapun juga. Dan aku percaya bahwa aku nanti akan menjadi seperti emas. Haleluya saudara. Biarlah ini juga menjadi komitmen kita ya. Dalam segala keadaan. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun juga kita tidak menyangkal dia. Haleluya. Dan yang terakhir, maka sekarang out of the blue katanya. Bahasa Inggris berkata tiba-tiba Allah sekarang yang berbicara dan semua diam. Mulai pasal 38 di situ dikatakan Allah dia mulai berbicara menjawab semuanya. Dan saudara kalau saudara perhatikan jawaban Allah itu tidak menjawab apa yang ditanyakan Ayub. Ya toh? Ayub kan tanya kenapa kok aku begini Tuhan, kenapa? Allah tidak menerangkan, oh gini loh Ayub, aku ini sedang kontes dengan tidak saudara. Sepertinya jawaban Allah ini tidak ada kaitannya dengan Ayub, tapi kaitannya erat. Jadi Allah dia mulai berbicara tentang penciptaan, tentang alam semesta, tentang planet, tentang bintang-bintang. Kalau zaman sekarang ya tentang galaksi mungkin. Tentang alam semesta. Kemudian Allah berbicara tentang ciptaan yang lain. Tentang salju, tentang jalannya hujan, tentang embun, tentang macam-macam saudara-saudara. Fenomena alam. Lalu Allah mulai berbicara tentang binatang-binatang. Tentang singa, tentang kambing, tentang rusa, tentang buaya, tentang kuda Nil. Ayub cuma bengong. Semakin dia mendengar Tuhan, dia semakin bengong. Dan akhirnya dia mengerti pesan apa yang disampaikan oleh Allah. Bahwa Allah sedang berkata, Ayub, I am God Almighty. Aku Allah yang maha kuasa. Ayub.
Dalam bahasa Ibrania, aku adalah El Shaddai. Itulah bahasa Ibrani. Dan tidak kebetulan kata El Shaddai itu di dalam perjanjian lama dikutip 48 kali dan 31 kali ada di kitab Ayub. Kenapa? Tidak kebetulan, saudara. Allah menyatakan dirinya, Ayub, aku Allah yang maha kuasa. Itu juga sudah menjawab pertanyaan Ayub, bukan? Ayub tadinya, Tuhan, ayo kita berperkara Tuhan. Apa sih salahku? Tapi ketika Tuhan cuma ngomong, I am God Almighty, Ayub dia terlungkup, dia cuma bisa menyembah Tuhan. Iya Tuhan. Kata El Shaddai itu berasal dari Shad. Shaddai. Shad itu, mohon maaf, itu adalah buah dada, payudara seorang ibu. Dan kita tahu bahwa itu adalah sumber kehidupan. Kan? Ya zaman sekarang banyak susu kaleng, tapi zaman dulu itulah sumber kehidupan seorang baby. Ketika dia minum dari air susu ibu, dia aman, dia dipeluk dalam naungan ibunya, dia didekap oleh ibunya, dan dia aman, dan dia menerima kehidupan. Dengan kata lain, Allah mau berbicara kepada Ayub, Ayub, kamu ini ada di tanganku, aku memeluk kamu, Ayub. Apa yang kamu takutkan? Aku mengasihi kamu, aku menghidupi kamu. Apa yang kamu khawatirkan, Ayub? Dan Ayub benar-benar mengerti, dia kata, ya Tuhan, dia sembah Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang sedang galau, menghadapi masalah persoalan hidupmu yang berat. Engkau sedang terpuruk pada titik yang paling rendah dalam hidupmu. Saya mau katakan Allah El Shaddai masih memeluk engkau. Haleluya, dia mendekap engkau. I am God Almighty, worship me, sembah. Tidak usah khawatir saudara. Yang kita bisa lakukan dan yang kita perlu lakukan hanya satu, worship Him, sembah Dia. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan bekerja dan Tuhan memulihkan segala sesuatu. Akhir dari kisah Ayub, Ayub dipulihkan luar biasa. Ada dua hal. Yang pertama dikatakan Ayub dipulihkan secara jasmani. Dia dipulihkan 2 kali ganda. Hartanya sebelum dia dicobai dan sesudah dia cobai persis 2 kali ganda. Padahal dulu itu dia sudah dikatakan orang yang paling kaya di timur. Kalau sekarang 2 kali ganda mau gimana? Kira-kira timur dan barat ini Ayub paling kaya, saudara. Secara jasmani, secara materi dia dipulihkan luar biasa. Dia diberi kesehatan. Anak-anak yang baru lahir. 10 orang anak yang baru. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Dan Ayub masih hidup 140 tahun sampai generasi keempat dari anaknya. Dia masih menikmati hidupnya. Luar biasa. Makanya kitab Yakobus ngomong, lihat itu Ayub. Ketekunannya membuahkan apa. Dan yang kedua, saudara-saudara, ini yang luar biasa juga. Tak kalah luar biasa. Ayub mengenal Allah dengan dimensi yang baru. Dia katakan, dulu aku cuma mendengar, sekarang aku melihat. Haleluya. Saudara, ada sesuatu pengenalan dimensi yang baru yang Allah bukakan bagi kita semua. Sebab itu mari, dalam segala keadaan saudara, jangan putus asa, jangan kecewa. Allah yang akan memulihkan saudara. Allah akan memulihkan dengan pemulihan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.